Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Judika 21 Maret 2021 dan kita akan menyambut firman Tuhan menjadi khotbah untuk kita terambil dari kitab suci Alkitab. Namun demikian, mari kita sambut dulu firman penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10, itulah nas khotbah untuk kita pada Minggu Judika hari ini. Mari kita ikuti pembacaan nas tersebut. Saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian nas firman Tuhan untuk khotbah kita pada minggu hari ini. Ibu bapa jemaat Tuhan yang kekasih, jabatan keimaman dalam kerajaan Allah adalah satu ketetapan Allah sendiri yang diperintahkan kepada Musa untuk dilaksanakan di tengah-tengah umat bangsa Israel. Tiap jabatan imam dari marga Lewi dan keturunan Harun, saudara Musa, harus melaksanakan ketetapan itu. Jabatan imam berfungsi dan bertugas membawa persembahan umat kepada Allah, persembahan penebusan dosa, dan persembahan-persembahan lainnya. Imam membawa persembahan umat untuk penebusan dosa-dosa mereka, dan persembahan itu juga adalah untuk dosa-dosa imam itu sendiri. Jadi saudara-saudara, imam adalah perantara umat dengan Allah. Demikianlah juga status dari Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya dalam kitab Ibrani ini. Yesus disebut sebagai imam yang benar menurut peraturan Melkisedek. Yesus mengorbankan dirinya sendiri demi perbaikan hubungan antara Allah dengan manusia. Dan Yesus disebut imam menurut ukuran Melkisedek oleh karena keimamannya tidak akan berakhir untuk selama-lamanya, sama dengan Melkisedek yang tidak ada akhir jabatan imamnya yang dicatat dalam Alkitab. Jemaat Tuhan yang kekasih, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, peranan imam di tengah-tengah bangsa Israel sangat dominan, karena imam itu adalah manusia, tetapi juga menjadi perantara antara umat dengan Allah. Sehingga imam itu sama-sama merasakan kekurangan dan kelemahan seperti umat yang lain. Itulah sebabnya harus dibawa persembahan penebusan dosa bagi orang banyak dan untuk dirinya sendiri. Ketetapan imam itu adalah Tuhan sendiri yang menetapkan, bukan dari manusia atau berasal dari kehendak seseorang manusia yang telah menjadi imam
tersebut. Dalam pengertian demikian, maka setiap orang berjabatan imam tidak boleh melaksanakan tugasnya berazas pada kehendak sendiri, melainkan harus senantiasa tetap berazas pada kehendak Tuhan yang menetapkan jabatan keimaman tersebut. Yesus Kristus disebut sebagai imam yang besar. Ini juga adalah satu ketetapan Tuhan. Dan itu bisa kita lihat ketika ia berfirman di dalam kitab Keluaran pasal 21, Matius 3:17, Markus 1 ayat 11, Lukas 3:22, di mana di situ firman dikatakan, "Anakku engkau, dan hari ini engkau kuperanakkan." Dalam jabatan sebagai imam itulah Yesus menyampaikan permohonannya kepada Allah supaya ketika sebagai manusia ia tidak mati dan menanggung penderitaan itu, maka permohonan itu dikabulkan oleh Allah ketika Yesus itu bangkit dari kematian. Ia telah selesai mengerjakan karya penebusannya dan ia hidup kembali dan hidup untuk selama-lamanya, mengalahkan kematian itu sendiri. Yesus adalah anak Allah, namun ia disebut juga sebagai imam supaya ia menuruti kesetiaan kepada Bapanya, kesetiaan untuk menderita demi kepentingan orang banyak yang percaya. Tetapi di balik kesetiaannya menahankan penderitaan itu sampai maksimal kepada kematian, ia menjadi juru selamat bagi dunia, menjadi juru selamat bagi seluruh manusia, bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Sehingga yang paling pokok kita lihat pada jabatan imam yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus ini adalah prinsip ketaatan dan kesetiaan melaksanakan kehendak Allah. Hal itulah yang terus berlangsung hingga pada saat ini, saudara-saudara. Bagi setiap orang yang menerima jabatan keimaman dalam kerajaan Allah di tengah-tengah gereja atas nama Yesus Kristus, harus meneladani ketaatan dan kesetiaan seperti ada pada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, jabatan itu menjadi dikenan oleh Tuhan. Ibu bapak jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Di mana ayat ini pada tahun-tahun yang lalu menjadi moto bagi GKPI yang menekankan dan mengajarkan bahwa semua orang percaya atau orang Kristen atau anggota jemaat adalah imam di hadapan Tuhan. Pengajaran ini sebenarnya hendak menekankan bahwa kita semua harus memiliki ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan berorientasi kepada kehendak dunia atau kehendak sendiri. Hal itulah yang terus berlangsung hingga saat ini. Perlu diajarkan, ditekankan kepada anggota jemaat. Karena memiliki ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan adalah satu kewajiban untuk semua orang percaya. Melalui jabatan keimaman itulah manusia dibawa kepada Tuhan Allah untuk menerima janji anugerah Allah, terutama janji keselamatan yang kekal. Jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Dan dialah persembahan penebusan dosa yang sempurna yang pernah ada. Meskipun dalam tata ibadah gereja kita wajib memberikan persembahan kita sebagai tanda dan bukti iman percaya kita kepada Tuhan, harus tetap kita laksanakan. Namun yang menjadi pokok adalah korban yang sempurna yang diberikan oleh Yesus, yaitu
penderitaan, kesengsaraan dan kematiannya. Itulah korban yang sempurna yang terbaik untuk menebus orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kesediaannya menderita, bahkan sampai berkorban nyawa di kayu salib, adalah juga merupakan bukti kasih Allah kepada orang percaya kepadanya. Yesus telah memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Dan Yesuslah satu-satunya prototipe keteladanan bagi setiap orang percaya di dalam melaksanakan tanggung jawab kesetiaan kepada Tuhan. Selanjutnya Allah pun akan berfirman kepada kita, "Anakku engkau, hari ini engkau kuperanakkan." Itu berarti saudara-saudara bahwa Allah akan menerima kita sebagai anaknya dan menjadi pewaris akan janji keselamatan dan anugerahnya di dunia ini. Kristus adalah pokok keselamatan. Hal ini harus kita pahami, bahwa keselamatan itu tidak ada di luar Kristus. Dialah pokok keselamatan kita. Karena itu iman kita juga harus kita pertanggungjawabkan melaksanakan kehendak Allah dalam konteks Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan pengajaran dari firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami akan pokok keselamatan kami hanya dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan memerintahkan kepada jemaat-Mu seluruh dunia ini untuk melaksanakan kehendak-Mu, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sebagai imam-imam kecil yang bertanggung jawab melaksanakan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia dapat dipulihkan, hubungan manusia dengan Allah dapat dipulihkan, sehingga terjadilah persekutuan antara Engkau dengan umat manusia yang melahirkan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk bertanggung jawab melaksanakan tuntutan firman-Mu sebagai umat yang percaya tengah-tengah dunia ini pada perjalanan kami menuju hari esok. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.